Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah faqad fazal mu'minuna al-muttaqun. Haitsu qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadisihi asy-syarif, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, Bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah pengaosan ingkang mugi tansah dipun rahmati lan dipun muliakan Allah Subhanahu wa taala. Sepindah monggo kita sami tansah ngucapkan ras puji lan puji syukur wonten ing ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala kanthi ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Sedaya puji namung kagunganipun Allah. Allah inggih menika Rabb semesta alam. Allah inggih menika pencipta, pengatur, pemilik sedaya alam semesta, termasuk kula lan jenengan sami, sehingga pancen Allah kemawon ingkang paling layak, paling berhak inggih menika pikantuk sedaya puja lan puji saking para makhlukipun, termasuk kula lan panjenengan sami sebagai hambanipun Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun pinaringan kanugrahan kanikmatan ingkang agung saking Allah Subhanahu wa taala, menika tansah nggih menika ngucapaken raos syukur kula sami dumateng Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Di antawisipun nikmat ingkang sampun Allah paringaken dumateng kita sami nggih menika alhamdulillah kita sami dugi dalu menika, dugi detik menika tasih pinaringan nikmat ingkang paling agung dalam kehidupan kula lan panjenengan sami inggih menika nikmat istiqomah anggenipun iman marang Allah Subhanahu wa taala. Menika estu dados kemuliaan saking Allah Subhanahu wa taala, nikmat ingkang paling agung. Mugi-mugi Allah Subhanahu wa taala tansah njagi keimanan kula sami menika saged istiqomah di atas iman kula lan panjenengan sami dumugi akhir hayat kula lan panjenengan sami masing-masing. Awit menika kalebet tiyang ingkang dipun kersakaken dening Allah menika pikantuk kesaenan, menika Allah badhe maringi taufik, maringi hidayah nggih menika tiyang kala wau saged nindakaken amal soleh, amal ketaatan saderengipun meninggal dunia. Sebelum meninggal dunia menika tiyang ingkang dipun kersakaken dening Allah pikantuk kesaenan menika badhe dipun paringi taufik dening Allah nggih menika dipun paringi gampil nindakaken ketaatan marang Allah Subhanahu wa taala sebelum mati. Nah, lah pentingipun kula lan sami melazimi majelis-majelis ilmu, majelis-majelis taklim, melazimi amal soleh, ketaatan, salat berjamaah, tilawatul Quran, zikir dan yang lain sebagainya. Di antara fungsinya nggih menika supados mugi-mugi nalika kula sami menika samangke dipun timbali sowan marang Allah, muga-muga awake dhewe niku pas lake saged pas nindakaken ketaatan marang Allah Subhanahu wa taala. Nah,
Pas taklim meninggal dunia, alhamdulillah. Pas sholat meninggal dunia, alhamdulillah. Pas maos Quran meninggal dunia, alhamdulillah. Pas nindaki amal soleh niku meninggal dunia nih. Ya. Itulah kematian yang baik, sering dipun wasani nggih menika husnul khotimah. Lah husnul khotimah niku nggih kedah dipun rencanakan, dipun upayaaken. Nggih menika napa? Melazimi amal-amal soleh, ketaatan walaupun hanya sedikit. Meskipun hanya sekedar napa, bukan sekedar ya, misalipun nindakaken salat rawatib ya. Salat rawatib, salat ingkang mengiringi salat fardu ya. Baik yang qobliyah maupun yang ba'diyah niku dipun lazimi ya. Niku insyaallah manfaatipun ageng ya. Salat 5 waktunipun dipun upayaken nggih menika dipun lazimi jamaahipun teng masjid misalipun. Melazimi nggih menika zikir pagi dan sore. Melazimi salat tahajud sanadan naming 2 rakaat ditambahi witir. Utawi mungkin sekawan rakaat, mungkin tambahi witir sak mampunipun. Gitu. Meskipun hanya sedikit nek ajeg dipun tindakaken niku langkung sae, langkung dipun tresnani dening Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Pramila estu kita sami tentunipun berdoa marang Allah nggih supados dipun paringi nikmat istiqomah nggih anggenipun napa menika mengakhiri kehidupan wonten alam donya menika saged dipun tutup dipun akhiri kanthi amalan ingkang husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Salam selawat kita aturaken dumateng uswasana kita sami, suri toladan kita sami nggih menika Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ugi dumateng sedaya penderekipun saking kalangan para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in saha sedaya umatipun ingkang tansah tresna lan purun taat marang tuntunan saha syariatipun dumugi menjang wonten ing yaumil qiyamah. Lan mugi-mugi kita sami kalebet di antawisipun nggih menika umatipun Rasulullah ingkang mugi samangke pikantuk syafaatipun wonten ing yaumil qiyamah. Lan mugi-mugi kita sami saged sareng-sareng makempal wonten ing janahipun Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu ingkang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nggih nyuwun pangapunten pilih dalu menika mbok pilih kula mbok dereng lanjutaken utawa melanjutkan materi kitab Tazkiyatun Nafas nggih. Awet niki wau nyuwun pangapunten kula maos WA-nipun Mas Amir niku menjelang adzan maghrib kayak posisi kula pas ngeterke lare teng pondok nggih baru nyuwun medal sekedap mantuk terus langsung kula terke maghrib nggih menjelang maghrib kula wau kula buka biaya lho kan jajal ngisi teng mriki akhirnya pun nek badhe mantuk teng polo nggih malah telat gitu akhirnya pun bablas bismillah ganti tema kemawon ya gantos tema ganti materi ing dalu menika kula badhe ngaturaken sekedhik nggih menika napa menika rahasia sukses dunia akhirat ya, rahasia hidup sukses dunia dan akhirat. Ma'asyiral muslimin arsadarakumullah tiyang gesang wonten ing alam donya niku kaadaanipun meniki wonten sekawan golongan nggih wonten sekawan golongan nggih golongan sepindah nggih menika tiyang ingkang nggih nek basane awake dhewe niku nggih tiyang ingkang pikantuk kabegjan kamulyan wonten ing donya tur nggih bejo benjing wonten ing akhirat nggih. Nek basanipun napa menika hadis menika orang yang diberi ilmu ya dan diberi harta ya. Yang dengan ilmu tersebut harta iku dipun ginakaken damel ketaatan marang Allah Subhanahu wa taala. Ya, niki berarti bejo donya tur bejo akhirat nggih. Duwe ilmu sing bener, ilmu ingkang leres nggih. Tur nggih nggadahi bondo. Nggih. Contonipun nggih kathah ngoten niku. Enten zamanipun Nabi Sulaiman nggih Nabi Sulaiman contonipun misalipun. Saleh tiyangipun dados nabi sugih. Niku contonipun Nabi Sulaiman, Nabi Daud nggih dados raja. Rajanipun Bani Israel pada waktu itu. Mboten Israel sakniki negara Israel nggih. Ya niku kaum Zionis nggih. Bangsa Israel nggih menika
napa menika keturunanipun Nabi Yakub alaihi salam. Nggih, keturunanipun Nabi Yakub alaihi salam ingkang riyen tasih beriman niku mengikuti ajaranipun nabi nipun. Nggih, dipimpin kalian Daud. Nggih, Daud niku pada masa kecilipun sampun saged ngalahaken raja Jalut. Nggih, nalika perang antara Bani Israel melawan pasukanipun Jalut. Bani Israel dipun pimpin kalian tiang ingkang naminipun panglimanipun nggih menika pemimpinipun nggih menika Tolut. Nggih, Tolut ngadepi pasukanipun Jalut. Lah Daud niku tasih alit, masih kecil meniku masuk ke dalam pasukane Tolut. Nggih, gabung teng mriku. Nggih, sampai dipun jerusaken wonten ing Al-Qur'an nika nggih bagaimana pasukan Tolut ingkang jumlahipun kurang lebih 70.000 awal mulanya, ya 70.000 pasukanipun saking Bani Israel ning pun diwanti-wanti nanti kalian akan mendapatkan ujian berupa sungai, ya. Maka barang siapa yang meminum air dari sungai tersebut maka dia bukan golonganku lagi, bukan dari pasukanku lagi, kecuali mereka yang hanya sebatas minum satu ciduk tangan, ya, kemudian dia minum satu teguhan sudah, ya. Ternyata setelah napa menika betul-betul berjalan dalam kondisi terik panas yang luar biasa, betul-betul ada sungai, ya. Itulah sebagian dari ujian. Mayoritas dari pasukan Bani Israel menika, ya, malah betul-betul lupa bahwasanya sudah diwanti-wanti ojo nganti ngombe banyu kuwi. Nek ngombe banyu kuwi wis dudu pasukanipun Jalut melih. Akhirnya betul di antara mereka enggak tahan, enggak sabar. Akhirnya pun mereka bukan hanya minum di situ tapi juga mandi di situ, ciblon nang kono lah, seneng-seneng nang kono. Ya. Hanya tinggal beberapa ribu aja. Nggih, enggak banyak, 3.000 atau 4.000 yang tersisa itu. Ya, kurang lebihnya. Alias mayoritasnya itu sudah tertinggal semuanya. Mereka sudah gak mampu lagi. Wah, kita juga gak kuat lagi untuk berperang ini melawan pasukan Jalut yang sangat kuat, ya kan. Pasukan yang masih kecil ya tinggal sedikit tetap melanjutkan perjalanan. Ya, di antara mereka ya wah, gimana kita akan bisa menang lawan pasukan Jalut yang banyak seperti itu. Tapi sebagian mereka orang-orang yang beriman, kemudian mereka meneguhkan pendirian. Berapa banyak sekelompok kecil tapi mengalahkan sekelompok yang besar biidznillah, ya, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dan rata-rata Bapak Ibu ingat rahmati Allah taala, kaum muslimin orang-orang beriman di dalam menghadapi kancah pertempuran sejak zaman dahulu kala, termasuk juga zamannya Rasulullah Muhammad SAW, mereka masalah jumlah mereka mesti kalah jumlah. Secara jumlah nggih kalah, secara peralatan militer nggih kalah rata-rata. Ning kenging napa kemudian kelompok kecil ini kemudian mendapatkan kemenangan. Nah, inilah kuncinya. Kuncinya ada di mana? Allah nek sampun maring pertolongan, ya, tidak ada yang bisa mengalahkan pasukan itu. Ketika Allah sampun ikut, ya, kemudian memberikan pertolongan kepada kelompok yang kecil itu, maka kelompok kecil ini akan mampu mengalahkan kelompok yang besar. Dan itu sudah terjadi berkali-kali pengalaman sejarah dari sejak dahulu kala, gitu. Kaum muslimin menghadapi perangan itu mesti perang Badar, ya. Kaum muslimin 314-an kurang lebih. Musuhnya kurang lebih 1000-an orang. Perang Uhud kaum muslimin awal mula 1000 orang. Yang 300 mundur, orang-orang munafik balik ke Madinah. Tinggal 700 orang yang dihadapi 3000 pasukan, gitu. Perang Ahzab kaum muslimin kurang lebih 3000 orang menghadapi pasukan Ahzab, pasukan gabungan kurang lebih 10.000 pasukan. Jadi jumlahnya itu senantiasa lebih sedikit, tapi mereka mendapatkan pertolongan apa? Karena mereka orang-orang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak kelompok yang kecil itu mendapatkan kemenangan, ya, bisa mendapatkan kemenangan biidznillah karena mendapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini contoh misalnya pun ya, pasukannya pun napa menika wau Tolut, di dalamnya masih ada Daud kecil. Ternyata Daud inilah yang nanti akan membunuh Raja Jalut. Orang kecil, anak kecil menghadapi raksasa yang besar, gede, yang sangat ditakuti. Ya, biidznillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala, ya, Daud berhasil membunuh Jalut.
Ini kan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Beliau menjadi raja akhirnya. Yang nanti punya keturunan namanya yang melanjutkan Nabi Daud menika Nabi Sulaiman. Niku nggih termasuk raja sing kaya raya ning beriman. Bejo donya terbejo akhirat. Enten ugi tiyang ingkang pikantuk napa menika ilmu nggih ning mboten nggadahi harta benda. Alias nggih napa menika bejo akhirate ning donyane mbok pilih rugi. Nggih rugi donya ning bejo akhirat nggih. Enten di antaranipun nggih menika kisahipun Nabi Ayub misalipun ya. Nabi Ayub nggih nate menderita luar biasa dengan penyakit yang luar biasa sampai bertahun-tahun sampai semua orang menjauhi termasuk keluarganya. Tapi beliau tetap terus beriman marang Allah Subhanahu wa taala ya. Contoh melih misalipun enten kisahipun napa menika Uwais Al-Qarni. Mboten dikenal kalih penduduk dunia ning dikenal oleh penduduk langit karena baktinya kepada kepada orang tuanya yaitu ibunya yang waktu masih hidup. Kemana-mana digendong sama napa menika nggih menika Uwais Al-Qarni kalau wau. Sampai Rasulullah berpesan kalian Abu Bakar, Umar ya, kalau kalian nanti berjumpa dengan Uwais Al-Qarni ya, maka mintalah kepadanya agar memohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala untukmu. Karena doanya enggak pernah ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Penasaran dikiranya siapa ini Uwais Al-Qarni. Ya. Ternyata orang enggak dikenal, ya. Sama penduduk Yaman itu dikenal sebagai penggembala kambing, penggembala onta, macam-macam gitu ya. Penggembala ini buatan dikenal secara strata sosial. Tapi ternyata karena baktinya kepada ibunya niku dadosaken Uwais Al-Qarni mendapatkan kedudukan yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sampai Umar bin Khattab akhirnya yang nanti ketemu karena Abu Bakar mencari gak ketemu. Zamannya Umar bin Khattab terus masih dicari ketika ada kafilah dari Yaman dicari. Yang namanya Uwais dari suku Qarn ya. Akhirnya ketemu, Umar bin Khattab meminta kepada Uwais Al-Qarni untuk ya mendesaknya untuk mendoakannya. Akhirnya Uwais Al-Qarni mau mendoakan beliau tapi kemudian minta supaya dirahasiakan, sudah setelah ini jangan dibahas lagi, jangan disebarluaskan ya, biar saya tidak dikenal lagi lah oleh sama manusia. Karena nanti kalau diviralkan pada waktu itu orang-orang kan mengurumuni beliau dan beliau akan merasa ya barangkali napa menika tidak bisa menjaga keikhlasan dan segala macamnya. Beliau memilih untuk menjadi orang yang tidak dikenal di dunia. Wis ben ra dikenal ning donya ning sangat dikenal oleh penduduk langit. Buktine napa? Ketika Uwais Al-Qarni meninggal dunia, niku masyarakat sekitaripun tangga-tanggane niku do heran. Kok kising nglayat kok wong akeh men kok ngendi-ngendi terus ora kenal, wong asing-asing. Enggak ada yang dikenal itu. Nggih. Dan itu diceritakan, dikisahkan bahwasanya itu adalah mereka para malaikat yang ikut melayat jenazah beliau. Ya, ini menjadi napa menika fadilah keutamaanipun Uwais Al-Qarni karena baktinya kepada ibunipun ya, kepada ibunya ya, yang sangat luar biasa. Beliau seperti punya kesempatan untuk menjadi sahabat Nabi ning karena baktinya kepada ibunya ya. Akhirnya beliau mengurungkan niatnya padahal sudah berada di Madinah. Tinggal beberapa saat lagi ketemu dengan Rasulullah. Ketemu kali Rasulullah berarti masuk jadi sahabat. Ning gandeng mboten kepanggih kali Rasulullah, beliau mboten dados sahabat Nabi, ning dados tabiin. Tiyang ingkang kepanggih kali sahabat ning mboten kepanggih kali Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi walaupun tabiin, tapi tabiin yang sangat napa menika terkenal oleh penduduk langit karena perbuatan baiknya. Niku contonipun apa menika rugi donya ning bejo akhirat. Wonten ugi tiyang ingkang bejone teng donya ning rugi teng akhirat. Donyane kaya diuja. Firaun, Qarun, Haman, Namrud, Abraha gitu. Dan seterusnya. Niku contoh-contoh. Kisah-kisah masa lalu itu kan bisa kita jadikan contoh. Bagaimana mereka itu punya harta yang banyak, punya kekuasaan, punya jabatan yang tinggi, tapi ternyata jabatan yang tinggi, kekuasaan yang dipegangnya bukan menjadikan dia beriman, bertakwa, bersyukur kepada Allah, malah justru menjadikan dia semakin sombong. Sampai-sampai
Napa menika Qarun mengatakan innama utituhu ala ilmin indi, saya itu diberikan harta yang banyak karena pintarku sendiri. Kalau Musa mengatakan napa menika Firaun mengatakan wa qala ana rabbukumul a'la, dan dia Firaun berkata aku adalah Tuhanmu yang paling tinggi. Ini kan kesombongan yang sungguh luar biasa ya, yang pada akhirnya mereka dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun di dunia mereka bergelimang harta, tapi sesungguhnya mereka tidak bahagia sebetulnya. Dunia ini jadi sengsara Pak mereka, karena akhirnya juga mereka ditenggelamkan atau dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan akhiratnya jelas ya. Ibaratnya nek dianggap donyane pun sukses ya berarti bejo donya ning rugi akhirat. Sing paling cilaka mencit niku nek sing kelompok sekawan nggih donyane wis rekoso ditambah akhirate cilaka. Lah niku sing paling sengsara, paling pentok sengsaranipun ya. Donyane pun masyaallah wis ngono kuwi kehidupane susah ya. Sampai melupakan kehidupan akhirat, sampai mboten nindake salat, mboten nindake saum, mboten nindake dawuhipun Allah, malah kadang-kadang laranganipun Allah dipun terak-terak. Gara-gara golek donya sing sak cuwil, entuke ya mung sak moten niku. Ya. Jatahe saking Allah mung sak mono niku wae. Direwangi sampai banting tulang, peras, keringat gitu. Jungkir balik ya, kepala jadi sikil-sikil jadi ndas dari ngoten niku ya, jadi kepala intuke sesuai dengan jatah itu tadi gitu. Sampai rela meninggalkan ibadah kepada Allah ini berarti tiang kang rugi donya atau rugi akhirat. Lah kados pundi supados kula sami menika pikantuk nggih tentunipun minimal niku dua golongan yang pertama nggih. Dan tentunipun nek kula sami menika nek dipun tangleti kabeh mesti pengine ya dadi kelompok sing pertama gitu. Ya sing bejo donya ya bejo akhirat, fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar niku. Ma'asyiral muslimin arsakumullah. Lah untuk mendapatkan atau meraih kesuksesan dua-duanya, sukses dunya nggih sukses akhirat niku mbetahaken ilmu nggih, kedah ngertos dalane kersane napa ya ben bejo donya tur ya bejo akhirat. Kados dene satu perkataan yang sangat indah, man arada dunya fa alaihi bil ilmi. Sing sapa wonge pengen sukses donyane ya kudu nggawa ilmu. Pengen bejo donya ya kudu nggawa ilmu. Ora di ilmu tentang dunia ya enggak bisa mendapatkan kesuksesan dunia. Wa man arada al akhirah fa alaihi bil ilmi, dan barang siapa menghendaki akhirat juga harus dengan ilmu. Pengen bejo akhirate, pengen sukses akhirate nggih betul ilmu. Caranya apa nggih? Taklim, ngaji, mempelajari ilmu maos napa menika buku-buku Islami dan seterusnya nggih. Supados napa ngertos dalan-dalan menuju surga itu yang mana yang harus saya tempuh. Mana jalan-jalan yang akan menjerumuskan saya ke neraka itu yang mana? Tahu jalannya. Sehingga napa saged selamat. Ya, selamat sampai tujuan. Pramila butuh ilmu. Wa man aradahuma, dan barang siapa yang menghendaki keduanya maka juga harus dengan ilmu. Pengen bejo donya bejo akhirat ya kudu beto ilmu. Ilmu ben bahagia dunia akhirat. Ning nyuwun pangapunten, so kadang-kadang bahagia niku diartikan berbeda nggih. Bahagia niku rumangsane kaitanipun kalian harta benda. Nek wonge duwe bondo donya sing akeh nggih berarti ke wong sukses, ke wong bahagia. Padahal belum tentu, Pak. Tiang sing gadai bondo donya akeh belum tentu hidupnya bahagia. So kadang-kadang malah menderita juga. Nggih. Karena apa? Terjangkiti penyakit was-was, khawatir, takut gitu. Wedi nek hartane di rampok ya, dijambret, di nopo, khawatir, ketakutannya luar biasa. Sehingga apa? Ya biasanya pun ya orang-orang seperti itu akan membentengi rumahnya dengan tembok benteng yang sangat kokoh gitu ya. Seolah-olah kalau sudah di tembok benteng yang kokoh itu nggak kena musibah gitu loh. Padahal masya Allah ya bisa jadi itu juga tetap bisa. Kalau Allah sudah menghendaki kena musibah ya akan kena musibah.
Dan tak jarang ya orang-orang yang berharta banyak justru malahan mereka ya mengakhiri hidupnya dengan cara bunuh diri. Iya, banyak kisah-kisah seperti itu. Nah, ternyata kebahagiaan itu yang dimiliki adalah konsep kebahagiaan, yang memiliki konsep hidup bahagia itu adalah ajaran Islam. Ya. Kalau kita pengennya hidupnya bahagia, ya. Kalau Rasulullah simple, rumusnya cuma 2. Nek jenengan pikantuk nikmat, ojo lali syukur. Ya. Nikmat napa kemawon? Syukur. Syukure boten namanya sekedar alhamdulillah. Syukuripun nggih menika jenengan ginakaken nikmat kala wau dalam rangka ketaatan ibadah marang Allah. Wong hidup teng donya menika tujuane badhe teng akhirat. Donya niku naming dados sarana. Pramila jenengan pikantuk badan sing sehat, gitu, dipun paringi harta yang cukup, misalnya pun dipun paringi kecerdasan yang baik, yang bagus, niku dipun ginakaken dipun dalam rangka ketaatan marang Allah Subhanahu wa taala. Bentuk syukuripun kados mekaten nggih. Menggunakan nikmat itu dalam rangka untuk meraih keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Jenengan gadhe harta benda, nggih. Harta benda itu yang paling baik adalah harta benda yang dimiliki oleh orang-orang yang beriman. Nikmal malu soleh lirrajuli soleh. Sebaik-baik harta yang baik itu adalah harta yang dimiliki oleh orang yang soleh. Nek tiyang soleh insya Allah badhe membelanjakan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala untuk ketaatan, untuk ibadah marang Allah, nggo nyantuni fakir miskin, janda-janda tua, damel bangun pesantren, damel bangun napa menika masjid, damel umroh, damel haji, damel zakat, damel infak, sedekah dan seterusnya. Niku nek tiyang napa? Tiyang ingkang harta kalau dipegang sama orang yang soleh. Nek harta benda itu dipegang sama orang yang tidak soleh, nyuwun pangapunten, yo malah dinggo hura-hura, foya-foya, ya. Kadang-kadang malah damel maksiat marang Allah Subhanahu wa taala. Nggo tuku khamr, tinggo dem-deman, tinggo judi, tinggo ya malah tinggo berzina. Nauzubillahi min dzalik, ya. Itu ketika harta benda tidak dipegang sama orang yang soleh. Tapi kalau dipegang orang yang soleh, insya Allah bermasalah dan bermanfaat. Dan itu dah dikatakan sama Rasulullah, nikmal malu soleh lirrajuli soleh. Sebaik-baik harta itu adalah yang dimiliki oleh orang yang soleh. Ma'asyiral muslimin, arsadani wasakumullah. Nah, pramila napa ingkang kedah kula lamsami tindakaken supados pikantuk kala wau kebahagiaan, kesuksesan ya di dunia dan akhirat ya, untuk mempersingkat waktu. Paling boten wonten kalih ingkang kedah dipun tindakaken. Yang pertama, perbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, atau sering disebut dengan istilah hablum minallah. Yang kedua, perbaiki hubungan kita sesama manusia, atau sering disebut dengan istilah hablum minannas. Itu mesti harus kita lakukan nek pengen uripe bahagia, ya, hidup kita pengennya bahagia. Itu dengan cara seperti itu, ya. Oh ya, wow, supaya setunggal melih kunci sukses menurut Rasulullah, pengen urip bahagia gitu. Versi Rasulullah simple. Satunya nek entuk nikmat aja lali syukur, ingkang kalih nek entuk musibah, kesulitan niku senantiasa sabar. Pun kunci niku. Ibnul Qayyim menambahi, inti kebahagiaan itu hanya 3. Inti hidup bahagia itu 3. Ingkang sepindah, apabila kamu mendapat nikmat, idza ud'ima syakara. Kalau dia mendapatkan nikmat maka dia bersyukur. Ingkang kalih wa idabtulia sobaro, kalau dia diuji maka sabar. Ingkang ketiga wa idat tanaba napa menika adnaba, wa idat adnaba, apabila dia itu berbuat dosa istighfar, maka dia segera istighfar. Niku Ibnu Qayyim rahimahullah, inti bahagia di 3 perkara ini. Dadi jenengan pengen urip bahagia, nek entuk nikmat syukur, nek entuk musibah atau ujian sabar, nek jenengan terlanjur dosa istighfar. Awet sing dadosaken hati tidak bahagia, gundah gulana, sedih, stres, sakit kemawon niku karena pengaruh perbuatan dosa. Nggih, pramila niku 3 perkara simple, nggih, simple niku.
Tapi kadang-kadang sulit dipraktekkan gitu. Teorinya gampang. Pengen urip bahagia nggih, pengen. Kabeh mesti pengen. Nggih. Kuncine nek Rasulullah ngene niku wau. Nggih. Nek entuk nikmat syukur, entuk musibah niku sabar. Ibnu Qayyim nambahi, nek terlanjur berbuat dosa segera susuli dengan istighfar ben diampuni dosane. Nek pun dipun ampuni dosane niku ati niku dados tentrem ayem. Nggih. Ingkang dadosaken hati itu tenang, tentram, damai, bahagia itu karena napa menika di dalam hatinya tidak terdapat penyakit-penyakit hati, tidak terdapat dosa-dosa yang akan menjadikan hati itu menjadi gelap. Gitu. Niku karena napa menika hatinya bersih, banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala, itu menjadikan hati menjadi tentram dan damai. Lah wangsul ke pembahasan nggih supados sami menika sukses donya lan sukses akhirat. Dua perkara kalau dipun tindakaken nggih menika hubungi napa menika perbaiki hubungan kita dengan Allah atau sering disebut dengan istilah hablum minallah. Kemudian hubungan kita dengan sama manusia juga diperbaiki dengan hablum minanasnya. Hablum minallah itu dilakukan paling tidak dua hal yang harus kita lakukan. Yang pertama, jaga tauhid kita. Ya, perbaiki tauhid kita. Nggih menika napa menika ngibadahipun naming dipun niataken, dipun tujuaken pados ridhonipun Allah Subhanahu wa taala. Niku termasuk hakipun Allah. Nggih. Hak Allah yang harus kita tunaikan. Kewajiban makhluk berarti. Makhluk punya kewajiban. Napa kewajibanipun? Beribadah hanya kepada Allah. Kenging napa kok nyembahin nami dumateng Allah? Awet Allah niku ingkang nyiptaken langit lan bumi, ingkang maringi rezeki, ingkang menguasai kehidupan, ingkang menghidupkan dan mematikan, sing nggadahi surga lan neraka niku Allah Subhanahu wa taala. Sing maringi rezeki dumateng kula sami pada hakikatnya niku nggih Allah Subhanahu wa taala. Pramila Allah kemawon ingkang layak, ingkang paling berhak dipun ibadahi. Niku nggih sesuai kalian napa menika? Sesuai kalian napa ingkang kula sami ucapaken nalika nindakaken salat nggih, maos Al-Fatihah mesti nemu ayat nggih menika iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami menyembah dan hanya kepadamu pula ya Allah kami mohon pertolongan. Itu pengakuan ikrar dari kita. Kalau sudah mengikrarkan iyyaka na'budu, hanya kepadamu ya Allah, maka enggak ada yang lain yang kita ibadahi. Ya hanya Allah. Ya. Maka di situ diantara fungsi atau makna mengapa kok kemudian ya di khobarnya didahulukan ya. Di situ karena mengandung makna adalah maksudnya adalah apa menika sesuatu yang memang betul-betul hanya kepada Allah ya. Iyyaka na'budu aslinya kan na'budu iyyaka ya, na'buduka ya Allah aslinya kan gitu ya. Akan tapi kemudian menggunakan apa menika maf'ul bihnya yang didahulukan iyyaka na'budu, itu artinya itu adalah sesuatu yang hanya betul-betul hanya kepada Allah semata. Pramila anggenipun ngibadah nggih nami dumateng Allah. Niku hakipun Allah yang harus kita lakukan sebagai hambanya. Niku terrangkum dari napa menika nalika Rasulullah niku tanglet kalian sahabat Mu'ad bin Jabal. Ya. Mu'ad bin Jabal dipun tanglet ya Mu'ad, ata dari ma haqqullahi 'alal ibad wa ma haqqul ibadi 'ala Allah. Qultu Allah wa rasuluhu alam. Beliau menjawabnya Allah dan Rasulnya yang tahu, karena beliau nggak tahu ya kan, Mu'ad bin Jabal. Akhirnya Rasulullah SAW memberikan napa mereka memberitahu kepada Mu'ad bin Jabal ya, haqqullahi 'alal ibad ayya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Niku haknya Allah, kewajiban hamba menika menyembah Allah dan tidak menyekutukan dengan sesuatu apapun juga. Lah sebaliknya, apa hak hamba? Wa ma haqqul ibad 'ala Allah. Kemudian haknya hamba kalau sudah mentauhidkan Allah, pun ibadah nami dumateng Allah, apa yang akan didapatkan hamba tersebut? Allah yu'adziba ya. Allah tidak akan menghukum atau tidak akan menyiksa orang yang tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun juga ya. Terus
niku hakipun hamba nek sampun menapa menika mentauhidkan Allah, ibadah nami dumateng Allah, mboten nyekutuaken Allah, niku badhe pikantuk nggih menika jaminan tidak akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Niku yang pertama, pramila tauhid ini harus kita perkuat. Akidah ini harus kita perkuat karena ini fondasi. Dan Islam itu intinya nggih tauhid. Para nabi dan rasul dipun utus dalam rangka untuk menegakkan tauhid. Allah menurunkan kitab-kitabipun dalam rangka untuk menegakkan tauhid supados menungso ngibadahipun leres manembah nami dumateng Allah pencipta langit dan bumi, mboten nyembah dumateng saliyanipun Allah. Itu yang pertama, tauhidnya harus dipenuhi dulu. Apa nek mboten leres tauhidipun nggih nyuwun pangapunten nggih. Kalau sampai kemudian melakukan kesyirikan nggih, meninggal dalam keadaan masih membawa dosa syirik ya, belum bertobat, maka dosa syirik itu tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pelaku dosa syirik diancam dengan apa? Akan masuk ke dalam neraka kekal untuk selama-lamanya. Karena itu Allah memang paling tidak senang, paling tidak ridho. Pramila syirik dipun sebataken innasyirka la dzulmun azim. Kesyirikan menika kezaliman yang paling besar. Ya, awet apa? Harusnya Allah yang dia ibadahi, wong Allah yang menciptakan dia kok, Allah yang telah memberikan rezeki padanya kok malah ibadah kepada selain Allah. Yang itu juga makhluk, sebetulnya itu makhluknya Allah. Tapi malah dia minta-minta kepada makhluknya Allah Subhanahu wa taala, menyembah kepada selain Allah. Nyembah pohon, nyembah batu, nyembah kuburan, nyembah nopo lah. Sesuatu yang dianggap itu ada sesuatunya, kekuatan apa yang melindungi atau apa, akhirnya apa disembah-sembah selain Allah Subhanahu wa taala. Kalau zamannya Rasulullah mereka menyembah berupa berhala-berhala, memang batu-batu yang dipahat, jadikan patung-patung itu yang kemudian berupa patung-patung. Ya kalau di sini barangkali kalau kita mungkin bukan patung ya, berupa patung ya, berhalanya berupa patung, akan tapi berupa tadi ya benda-benda yang dianggap itu ada kekuatannya, ada napanya lah, ada atau yang bisa mendatangkan bahaya dan segala macamnya, sehingga akhirnya dia disembah-sembah selain Allah Subhanahu wa taala. Ini yang mesti harus diluruskan karena ini urusannya dengan tauhid. Ya, urusannya dengan napa menika keselamatan kita besok di akhirat. Harus tauhidnya benar dulu. Yang kedua, untuk memperbaiki hubungan kita dengan Allah, ya, maka yang paling baik setelah menyempurnakan tauhid itu adalah sholat. Ya. Perbaiki sholat kita. Ya. Sholat menika dipun wastani dipun sebut menika imaduddin, menika tiangnya agama. Jenengan saged bayangaken nek misalipun bangunan itu tidak ada tiangnya, tidak pakai pilar-pilarnya, ya bisa dibayangkan bangunan itu akan mudah roboh. Kena angin barangkali roboh. Angin agak besar sedikit seperti beberapa waktu yang lalu mungkin bisa roboh gitu loh. Tapi bisa berdiri kokoh ya, itu karena pilar-pilarnya yang menyangganya itu juga kokoh. Sehingga bangunan yang berdiri di atasnya pun ketika disangga dengan napa menika di atas fondasi dasar yang sangat kokoh, kemudian pilar-pilar penyangganya juga kuat, insya Allah akan mampu menegakkan bangunan yang kokoh. Itulah gambaran Islam juga seperti itu. Akidahnya ya tadi tauhid diperkuat sangat kokoh. Nggak kelihatan karena tempatnya di dalam. Pondasi itu kan tempatnya di dalam. Ya, nggak kelihatan di dalam hati kalau kita. Ya. Nah, sholatnya gerakan sholat yang kita lakukan ini perbaiki hubungan kita dengan Allah dengan sholat. Ya, sholat yang 5 waktunya diperbaiki, ya. Berusaha terus diperbaiki kekhusyuannya, ya. Walaupun barangkali napa menika kadang-kadang godaane nggih kathah. Ning terus berusaha supados napa sholat niku nek misalipun mulai diselewengkan kalian bisikan setan, kembalikan kepada sholat terus begitu. Memang harus mujahadah terus, melawan terus, ya. Dan terus belajar supados saged napa sholatipun niku saged berkualitas, saged khusyuk, nggih. Kanthi napa memahami makna-makna bacaan sholat. Ini sangat membantu untuk menjadikan kita sholatnya bisa khusyuk. Itu dalam rangka untuk memperkuat hablum minallah, ya. Bahkan nanti penduduk surga itu bisa bertanya kepada penduduk neraka ketika penduduk neraka sakor itu
Napa menika mereka sudah dimasukkan ke neraka sakor, maka penduduk surga bertanya kepada mereka, masalakakum fi sakor, apa yang menjadikan kalian itu kok sampai masuk neraka sakor? Qalu, maka mereka penduduk neraka sakor mengatakan, qalu lam nakum minal musallin, kami dahulu di dunia tidak termasuk orang-orang yang sholat. Ya, ini kan jawabannya orang-orang yang sudah diadab di neraka sakor. Mereka menjawab, dulu kami di dunia tidak termasuk orang-orang yang sholat, yang lainnya pada sholat, saya nggak sholat. Ya. Walam nakunut imul miskin, dan kami juga tidak termasuk orang-orang yang suka memberi fakir miskin makanan, atau tidak suka memberi makan pada fakir miskin dan seterusnya. Maka menjadikan mereka kemudian akhirnya ya mendapatkan siksa di neraka sakor, terutama dalam urusan sholat tadi. Sholatnya nggak beres, kenapa? Dia nggak sholat ternyata. Akhirnya menyebabkan apa? Kalau orang yang sudah nggak sholat, ya akhirnya kemaksiatan-kemaksiatannya kan mudah dia lakukan karena sudah nggak punya benteng lagi. Ya. Bangunan agamanya bisa roboh karena pilar penyangganya sudah roboh ini. Kalau pilarnya sudah roboh, ya sudah bangunan itu akan roboh. Bangunan Islam. Pramila ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu. Rasulullah sampai mewanti-wanti, umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah. Ya. Fa idza fa'alu dzalika asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil islam wa hisabuhum 'ala Allah taala. Umirtu, aku disuruh, aku diperintah kata Rasulullah, an uqatilan nas, untuk memerangi manusia. Wah, ini datang begini, wah ngeri ya. Wih, ini anu nih, apa itu istilahnya? Keras ini ya. Apa istilahnya? Intoleran segala macamnya ya. Umirtu an uqatilan nas. Ini kan dipedhot teng mriku hadis sipun kan kita keras banget. Wah, Rasul diutus untuk memerangi orang gitu kan. Untuk memerangi manusia. Ya. Hatta yasyhadu an la ilaha illallah. Sehingga manusia itu mau kemudian mereka melaksanakan bersyahadat, ya, mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, hatta yasyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, sehingga mereka bersaksi bersyahadat bahwasanya tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali hanya Allah, dan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Itu yang pertama, ya. Jadi beliau diutus diantaranya adalah untuk menegakkan tauhid, ya, supaya manusia itu memahami. Nah, ini perang ini bukan berarti kemudian perang dalam artian kita lah Pak ya. Dalam artian itu malah langsung membunuh, kamu nggak mau Islam dibunuh, kan nggak begitu ternyata. Ya. Beliau juga di dalam dakwah juga tidak akan dengan seperti itu juga. Ya. Beliau dengan penuh kelembutan, dengan penuh santun dan segala macamnya, memaafkan, itu diantaranya. Ya. Walaupun beliau dalam hari ini untuk menunjukkan bahwa keseriusan beliau di dalam berdakwah. Ya. Bahwa beliau itu diutus betul-betul dalam rangka untuk itu, supaya manusia itu mereka ya mendapatkan jalan yang benar, ya, yaitu berupa jalan Islam. Hatta yasyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Apakah berhenti? Belum. Wa yuqimus shalah, dan sampai mereka menegakkan salat. Wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah, sampai kemudian mereka menunaikan zakat. Ya, ini nanti untuk kemaslahatan umat, ya. Diambil dari yang kaya diberikan kepada yang miskin, supaya yang kaya tidak semakin kaya, yang miskin semakin miskin. Tidak seperti itu. Islam punya konsep, ya. Harta yang kita miliki sebagian itu ada hak-hak orang lain. Terutama kalau kita sudah memiliki harta yang sampai batas nisab, maka di situ ada hak-hak kewajiban untuk kita keluarkan, yaitu zakat mal. Nah, itu kita keluarkan, ambil dari orang yang kaya diberikan pada orang yang miskin. Itu Islam. 3 hal yang beliau sampaikan ini. Umirtu an qatilan nas hatta yasyhadu la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa yuqimus shalah wa yutuz zakah. Sampai 3. Fa idza fa'alu dzalika, apabila mereka sudah melakukan 3 hal ini, asamu minni dima'ahum wa amwalahum, maka terjaga dariku harta benda mereka dan darah-darah mereka, alias nggak boleh diganggu karena mereka sudah menjadi muslim. Kalau sudah melakukan 3 hal, ya, 3 hal ini: syahadat, sholat, zakat. Ya, ini yang sangat pokok, sangat penting. Ya, sampai belum menegaskan di situ itu. Illa bihaqil Islam, kecuali dengan hak-hak Islam. Apa hak Islam? Barangkali ada orang muslim boleh dibunuh. Kenapa? Dia telah membunuh orang lain, maka dia dikisos misal. Atau dia dibunuh, dihukum, kalau dalam hukum Islam dia dihukum rajam karena berzina padahal dia sudah menikah.
Orang sudah menikah kok zina, hukumannya apa? Hukuman rajam, dilempari batu sampai meninggal dunia, sampai mati. Ya. Ini maksudnya adalah hak Islam itu begitu maksudnya. Illa bihaqil Islam wa hisabu ma'allahi ta'ala. Adapun hisabnya, perhitungan amalnya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini urgensi pentingipun salat ya. Pramila salat itu betul-betul harus kita tegakkan. Bukan hanya sekedar mengerjakan salat tapi menegakkan salat. Lah, kaitannya dengan hablum minanas ya. Yang kedua, ini juga sangat penting. Hablum minanasnya harus kita perhatikan karena kita tinggal, manusia itu mukmin itu hidupnya adalah berjamaah atau bersama dengan kaum muslimin yang lain. Makhluk sosial, bukan individual. Kita hidup di tengah-tengah masyarakat. Supaya masyarakat hidupnya baik, tertata dengan baik, maka Islam mengatur kehidupan bermasyarakat tersebut. Ya. Salah satu contoh Rasulullah SAW ya, bersabda dalam sebuah hadis yang sahih ya, Ayyuhan nas afsus salam, wahai manusia sebarkan salam. Itu yang pertama. Itu juga hablum minanas, sebarkan salam. Ketemu dengan siapa? Salam. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Jabat tangan, berguguran dosa-dosa di antara keduanya. Dan ini akan meningkatkan kasih sayang di antara mereka. Ya. Awala adulukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum. Apakah kalian mau aku tunjukkan dengan satu hal yang apabila kalian itu mau melakukannya maka kalian akan saling mencintai satu sama lain? Maka beliau meneruskan menjawab, yaitu dengan afsus salam bainakum, sebarkanlah salam di antara kalian. Itu ajaran Rasulullah SAW. Ketemu dengan saudara kita salam, ketemu dengan siapa di jalan salam, meskipun hanya sekedar napa mereka ngepel din atau monggo pak atau kemana tindak pundi segala macamnya. Itu bagian dari napa? Bagian dari untuk menjaga, mempererat ukhuwah di antara kita ya, sesama masyarakat ya. Kalau ketemu muslim alangkah baiknya assalamualaikum ya, itu adalah doa ya. Kalau sekedar selamat sore ya cuman selamat sore aja gitu, atau mungkin monggo cuman monggo saja mungkin itu. Tapi kalau salam itu lebih pada mendoakan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu kan doanya 3 itu ya. Semoga keselamatan atasmu ya, dan juga rahmat Allah kepadamu ya, kemudian juga barokah, Allah memberikan keberkahan kepadamu. Ini kan luar biasa nih, keselamatan, rahmat, kasih sayang dan barokah, keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau kita lazimi terus, ini akan melahirkan rasa cinta di antara sesama muslim ya. Itu yang pertama, ayuhan nas afsus salam wa at'imut ta'am. Yang kedua apa? At'imut ta'am, berilah makan. Ini ajaran Rasulullah SAW, ajaran Islam. Kita diperintahkan untuk memberi makan kepada orang lain, fakir miskin ya, atau ada orang-orang yang barangkali tidak hanya kepada fakir miskin, kepada tetangga-tetangga kita. Rasulullah memberikan petunjuknya bahwasanya kalau ibu-ibu sedang memasak makanan yang spesial ya, misalnya pun jenengan masak tengkleng gitu, maka ya agak diperbanyaki lagi lah ya kuahnya, jangan sekedar tetangganya cuman bau tengkleng itu entuk ambune tok ning ora entuk apa-apa nih gitu ya, jenengan diperbanyak. Maksudnya apa? Supaya nanti bisa diberikan kepada tetangganya ya. Ini jenengan mariki ya ampun kuah tok ya, malah dikira ngenyek gitu ya, yang maksudnya pun itu ya dikasih isinya juga maksudnya. Nah itu kalau kemudian saling sesama tetangga itu saling memberi, jenengan gak ada nopo kayak kita nggone ngarepe samping kanan samping kiri nih, yang paling dekat itu yang paling berhak ya, yang paling dekat dengan pintu rumah jenengan itu yang paling berhak untuk ya mendapatkannya pertama kali. Jangan sampai yang jauh-jauh dikei kabeh ngarepe tonggone samping kanan kiri ora dikei, ngoten niku ya malah semakin menjadikan napa niku suudon ya, akhirnya malah dadi sing negatif thinking ya. Kowe jan sentimen karo kene ya, sing kono-kono kowe kabeh sing kene ngarepe malah ra ditonggone dhewe ora dikai dhewe. Nah itu jadi masalah justru malah justru. Maka petunjuk Rasulullah yang dekat dengan pintu rumah kita itu yang paling berhak untuk mendapatkan napa niku yang kita beri terlebih dahulu itu ya. Yang paling berhak. At'imut ta'am ya, memberi makan.
Ya, itu menjadi kebiasaan orang-orang soleh. Kemudian apalagi yang ketiga, wasilul arham, sambunglah tali silaturahmi. Ini adalah petunjuk dari Rasulullah. Tiga-tiganya ini semuanya adalah hablum minanas, supaya kita hidupnya bahagia di tengah masyarakat. Itu kalau kita lakukan tiga hal ini, insya Allah jenengan hidup di tengah masyarakat itu juga akan nyaman. Karo tonggo teparone ora kok kemudian neng-nengan ya, karo tanggane jotaan sampai ora luru-luruan ya, sampai ibaratipun nek dadi godhong moh nyuwek, dadi banyu moh nyawuk ibaratnya ngoten niku. Ya, enggak sampai seperti itu. Kenapa? Karena melaksanakan napa menika tuntunan saking ajaran Rasulullah Muhammad SAW, dan itu adalah bagian dari perintah Allah Subhanahu wa taala ya, melalui lisan nabinya ya. Itu beliau memerintahkan kepada kita semuanya, afsus salam, at'imut ta'am, wasilul arham, dan yang terakhir kata beliau, wasallu bil laili wan nasu niyam, dan sholatlah kalian di malam hari tatkala kebanyakan orang itu terlelap tidur ya, berarti itu hablum minallah ya. Yang tiga di atas tadi hablum minanas ya, yang satu itu adalah hablum minallah, yang terakhirnya yaitu adalah memperbaiki hubungan kita dengan Allah dengan memperbanyak sholat malam, yang mana pada waktu itu banyak orang yang masih tertidur. Jenengan mau bangun di malam hari, terutama di sepertiga malam terakhir, waktu yang sangat mustajab untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Maka kalau bisa melakukan hal itu, lazimi. Apa kemudian manfaat dari melazimi 4 perkara tadi? Afsus salam, at'imut ta'am, wasilul arham, kemudian shollu bil laili wan nasu niyam. Maka janji Rasulullah, tadkhulul jannata bisalam, engkau akan masuk ke dalam surga dengan penuh keselamatan. Nah, jadi jaminanipun jenengan nek saged nindakake sekawan perkawis kala wau menika insyaallah ya, Rasul mengatakan ya tadkhulul jannata bisalam, kamu akan masuk ke dalam surga dengan penuh keselamatan. Mengapa Rasul pakai tadkhulu ya? Karena kalau kita mau melakukan itu akan masuk surga, tapi kalau nggak mau melakukan hal itu ya barangkali kita akan sulit masuk surga gitu loh. Oleh karena itu ya kita melaksanakan napa menika sekawan perkawis kala wau dipun lazimi supados napa saged mlebet wonten ing janahipun Allah Subhanahu wa taala kanthi selamat. Dan itu menjadikan kita itu kalau melakukan 4 perkara kalau wau ya, hidup di tengah masyarakat juga nyaman, dan itu melahirkan kebahagiaan. Karena nek hidup di masyarakat itu gak banyak masalah ya, karo toko teparone apik, lur-luruan, saling memberi ya, saling memberikan hadiah, saling mencintai, itu di tengah masyarakat juga enak dan menjadikan hidup kita itu damai dan tentram. Duwe apa-apa ya ora samarna ilang dan kelangan, karena potonggone apik-apik kabeh. Ngoten niku melahirkan kebahagiaan. Jenengan sholat malamnya itu melahirkan ketentraman hati, akan mendapatkan kebahagiaan besok di akhirat. Pramila saged pikantuk kebahagiaan di dunia dan juga di akhirat. Mugi-mugi sekedhik napa ingkang sampun kula aturaken nggih saged dipun pahami kanthi sae, lan mugi-mugi estu kita dipun paringi taufik hidayah dening Allah Subhanahu wa taala saged ngamalaken napa ingkang dados dawuhipun Rasulullah kala wau sekawan perkawis. Nggih mugi-mugi kanthi mengatakan kita sami estu samangke saged mlebet wonten ing janahipun Allah Subhanahu wa taala dengan penuh keselamatan. Amin Allahumma amin. Monggo kita akhiri kajian ing dalu menika kanthi doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.